Kebayang gak sih rasanya hidup tanpa keluarga, tanpa uang, dan dianggap gak mampu sama semua orang? Kayak orang Down syndrome satu ini, yang ada di kepalanya cuma satu mimpi sederhana. Bukan jadi kaya, bukan jadi terkenal, cuma pengen diakuin sebagai manusia biasa. Tapi gimana pun juga, mimpi setiap orang itu valid aja kan? Sekalipun orang yang Down syndrome. Inilah kisah seorang pemuda Down syndrome terbuang yang berani kabur demi mimpinya dalam film The Peanut Butter Falcon. Mas-mas muda ini namanya Zack, diperanin sama Zack Gottsagen, alias diri dia sendiri. Dia nih orang dengan Down syndrome di kehidupan nyata, sekaligus juga meranin karakter Down syndrome diri dia sendiri di film ini. Unik banget kan? Zack nih udah 2 tahunan tinggal di panti jompo. Pasti heran kan kenapa panti jompo? Soalnya Zack nggak punya orang tua dan dia diarahin sama pemerintah daerah buat ditaro di panti jompo. Dia orangnya nggak bertahan, jadi pernah beberapa kali nyoba buat kabur dari panti. Kalau ini namanya Rosemary, diperanin sama Anne Pierce, tapi kita panggil aja Nenek Rose. Dia salah satu penghuni panti dan juga temennya Zack. Mereka tuh suka kerja sama gitu saking deketnya. Nah kayak sekarang nih, Zack nyuruh Nenek Rose buat pura-pura keselak biar Zack bisa kabur pas orang-orang pada fokus sama Nenek Rose. Dia lari kenceng tuh keluar pintu, tapi tetap aja sih percobaan kaburnya selalu gagal. Kalau cewek cantik ini namanya Eleanor, diperanin sama Dakota Johnson. Tapi kita panggil aja Mbak L. Dia tuh salah satu perawat sekaligus koordinator di panti itu. Dia langsung kasih teguran nih ke Zack karena udah nyoba buat kabur kesekian kalinya. Lagi-lagi Mbak L cuma bisa minta Zack buat bersikap baik. Just try to be good, okay? Look at me. Tell me you'll try. Fine. Zack mau nggak mau tuh baikan sama Mbak L. Belum cukup badar, malamnya Zack beneran masih kekeh buat kabur dari panti. Dia sampai nyoba keluar dari jendela yang udah dikasih besi. Badannya yang gembrot itu maksa buat keluar dari jendela. Tapi akhirnya berhasil juga sih. Langsung deh Zack lari sekencang-kencangnya dari panti jompo itu. Dan sekarang dia bakal bebas. Pagi-paginya Zack ngumpet di sebuah tempat kumuh deket perairan gitu. Dia suka ngintip-ngintip juga tuh, takut ketahuan sama orang yang ada di sekitar situ. Dan akhirnya Zack cuma bisa ngumpet di dalam perahu kecil punya nelayan lokal. Pagi itu juga Mbak El shock pas ngeliat besi jendela udah ngelebar dan Zack nggak ada. Dia capek banget sama Zack yang sekarang beneran udah kabur. Gak lama setelah itu kebetulan ada seorang nelayan yang mau kabur karena dikejar-kejar sama orang. Dan nelayan itu pakai perahu speedboat yang di dalamnya ada Zack lagi ngumpet. Jadinya Zack diam-diam aja dah tuh di dalam tutupan kain biar dia bisa ikut si nelayan entah pergi kemana. Sampai akhirnya nelayan itu beneran bisa pergi jauh dari kejaran orang yang gak jelas. Dan mereka pun sampai ke ujung laut. Si nelayan masih bingung itu Zack ngapain ngikut dia dan ada di perahunya. Tapi si nelayan bodo amatan, jadi dia gak begitu peduli selagi gak ngajak ribut. Selama jalan kaki dari ujung laut itu, Zack ngoceh-ngoceh mulu dan bilang kalau dia mau sekolah gulat biar bisa jadi orang hebat karena fisiknya kuat. I feel great to go to saltwater redneck dressing school. Everybody's gonna say Zack is awesome. I'm gonna put the people off the ring. Di samping itu, Mbak El lagi perhatiin ulang kebiasaan Zack waktu di panti. Zack suka banget nonton TV acara sekolah gulat. Jadi Mbak El mulai curiga Zack mau kabur ke sekolah gulat. Pas udah di deket jalan, Zack nanya ke si nelayan, dia tahu apa kagak tempat sekolah gulat yang pengen Zack datengin. Ternyata si nelayan tahu. Si nelayan nunjukin kalau sekolah gulat itu jauh dari lokasi mereka sekarang. Jadi perlu perjalanan yang panjang. Bakal gempor sih kalau jalan kaki. Tapi Zack beneran mau ke sana dan dia minta nelayan buat nuntun dia ke sekolah gulat itu. Karena nggak ada tujuan juga, jadinya si nelayan oke-oke aja dah, biar berpetualang berdua mereka. Sementara itu, Mbak El lagi belusukan nyari-nyari di mana keberadaan Zack. Dia nanya ke orang-orang random dan ngasih foto Zack. Sementara itu, Zack sama si nelayan masih terus jalan kaki sampai ke tempat lokasi sekolah gulat keinginan Zack. Sepanjang perjalanan sebenarnya Zack banyak ngeluh ini itu. Tapi si nelayan tegesin kalau Zack jangan kebanyakan ngeluh, harus terus jalan ke depan. Sampai akhirnya Zack bilang kalau dia orang Down syndrome. I want you to know about me. I am a Down syndrome person.
Ngedengar itu, si nelayan cuma bilang kalau dia nggak peduli. Nelayan cuma minta Zack jangan banyak ngeluh. Akhirnya mereka berdua lanjut jalan lagi. Di tengah perjalanan, si nelayan mampir ke minimarket dulu. Dia tadinya mau beli roti sama selai, tapi karena uangnya nggak cukup, jadi dia cuma bisa beli selai kacang aja. Kasian amat dah ya. Pas lagi di minimarket itu, tiba-tiba masuk Mbak El. Tapi mereka berdua belum sama-sama kenal kan tuh. Si nelayan langsung terpaku gitu ngeliat kecantikan Mbak El. Di situ Mbak El mau tanya-tanya ke kasir dan ke si nelayan. Mereka lihat Zack atau enggak? Kalau si kasir sih jelas nggak lihat. Tapi pas ditunjukin ke si nelayan, dia malah pura-pura nggak tahu dan nggak lihat. Si nelayan milih buat lindungin Zack dulu karena dia belum percaya banget sama Mbak El. Karena pada jawab nggak lihat, jadinya Mbak El langsung keluar deh tuh dari minimarket itu dan ngelanjutin pencarian di tempat lain. Pas ketemu sama Zack, si nelayan langsung bilang kalau dia abis ketemu Mbak El dan dia nggak ngasih tahu soal Zack. Wah, jadi bestie nih kayaknya, mereka udah mulai asik gini. Bahkan mereka berdua mulai bikin tos ala-ala sahabat deket buat jadi pertanda kalau mereka emang temen seperjuangan dan sepetualangan. Pas malam pastinya mereka butuh buat istirahat dan tidur. Zack sama si nelayan tidur di pasir-pasir pinggir laut. Mereka kelihatannya nyaman-nyaman aja bermalam di situ. Tiba-tiba Zack curhat lagi kalau dia pengen jadi pegulat profesional. I wanna be professional wrestler, and I am a bad guy. Si nelayan cuma bisa heran kenapa Zack seambisius itu buat jadi pegulat profesional. Besok paginya pas bangun, Zack tiba-tiba bilang kalau dia minta ke si nelayan buat ajarin bergulat. Tapi si nelayan bilang kalau dia nggak bisa gulat dan nggak tahu apa-apa tentang gulat. Jadi gimana cara ngajarinnya? Akhirnya si nelayan juga cuma bisa tunggu mereka sampai di sekolah gulat. Hari-hari setelah itu banyak banget kenangan antara Zack sama si nelayan. Mulai dari bercanda-canda, ngebolang, cari makanan bareng, latihan fisik, latihan nembak, pokoknya bertahan hidup bareng dah mereka berdua. Sampai akhirnya Zack sama si nelayan mulai perjalanan di perairan lagi. Mereka bikin perahu-perahuan dari alat-alat yang mereka temuin di hutan dan di jalanan. Kebayang gak tuh sejauh apa sekolah gulat yang Zack cari sampai harus nyebrang perairan? Malamnya si nelayan gak lupa buat ngajarin Zack latihan fisik biar sebelum masuk sekolah gulat udah paham dasar-dasar latihan fisik. Bahkan Zack sampai bisa latihan fisik angkat beban yang berat banget. Tuh dia bisa ngangkat batang pohon. Besok paginya Mbak El nyari-nyari Zack sampai ke tempat yang udah deket. Pas ngeliat si Zack, Mbak El langsung lari buat ngedeket sama Zack. Dia khawatir banget Zack kenapa-napa. Apalagi pas banget dia ngeliat Zack lagi terkapar di pasir pinggir laut. Dia langsung bangunin Zack. Di situ Mbak El juga ngeliat si nelayan. Dia sebel karena si nelayan gak jujur dari awal kalau dia sama Zack. Mbak El bilang dia mau bawa Zack balik ke panti, tapi malah ditahan sama si nelayan. Akhirnya Mbak El ngajak si nelayan buat ngobrol berduaan. Mbak El bilang kalau dia lagi kerja dan udah jadi tanggung jawabnya buat bawa Zack balik ke panti. Tapi si nelayan bilang kalau dia udah janji sama Zack mau ke sekolah gulat. Jadi si nelayan bilang dia mau tepatin janjinya dan ngajak Mbak El ikut mereka. Akhirnya Mbak El nyerah dan dia mau ikut Zack sama si nelayan pergi ke sekolah gulat naik perahu-perahuan mereka itu. Di situ tiba-tiba Zack bisa nangkep ikan dan mereka semua pada senang. Ikan itu bakal mereka manfaatin buat makan bareng-bareng. Gak lama abis itu mereka bertiga langsung pada makan bareng-bareng ikan itu. Lama-lama seru juga tuh mereka bertiga. Bahkan Mbak El pun jadi mau ngebolang bareng Zack sama si nelayan. Dia jadi anak alam banget tuh orangnya, mau nyebur dan berenang di laut. Besoknya Mbak El nelpon dan kabarin atasannya kalau Zack baik-baik aja dan aman. He's sitting right next to me. No, he's fine. He was alone. Abis itu Mbak El nanya ke pelayan kafe, dia tahu nggak pemilik sekolah gulat terkenal yang dicari Zack? Dan untungnya si pelayan tahu. Mereka bertiga langsung cari-cari rumah si pemilik sekolah gulat. Nggak jauh sih, dan rumahnya gampang ditemuin. Pas ketok pintu dan ketemu orang rumah, si nelayan beneran ketemu sama si pemilik sekolah gulat yang dilihat sama Zack di TV. Dia namanya Saltwater Redneck. Tapi Saltwater Redneck bilang kalau dia udah nutup sekolah gulatnya 10 tahun lalu. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya gulat-gulatan. Si nelayan bilang kalau Zack itu orang Down syndrome dan dia ngeidolain banget Saltwater Redneck dan mau ketemu dan mau diajarin gulat. Tapi karena si Saltwater Redneck nggak ngerespon, jadinya si nelayan milih buat pergi dari rumah itu dan bohong sama Zack kalau Saltwater Redneck nggak ada.
Akhirnya mereka jalan pulang. Belum jauh dari situ, tapi Zack malah tantrum dan bilang kalau dia percaya Saltwater Redneck pasti ada dan masih buka sekolah gulat. Tiba-tiba ada mobil lawas yang ngebut dan bergaya nyamperin mereka bertiga. Ternyata orang itu adalah Saltwater Redneck. Langsung deh Zack kelihatan seneng banget. Dia nggak nyangka bisa ketemu sama idola dan pahlawannya. Hey, How you doing, buddy? I'm doing good. I'm so happy to see you. I'm happy to see you. For me, I saw so many videos about you. Zack langsung cerita kalau dia ngefans banget dan mau belajar gulat sama Saltwater Redneck. Dan langsung dibolehin tuh. Saltwater Redneck langsung coba ngajarin dan ngelatih Zack. Walaupun Zack orang Down syndrome, tapi Saltwater Redneck nggak pernah ngeremehin dan dia ngelatih dengan serius. Zack pasti seneng banget tuh. Malamnya, Saltwater Redneck masih betah sama Zack buat ngobrol-ngobrol soal olahraga gulat dan gimana caranya jadi pegulat profesional. Mereka mulai akrab nih sekarang. Besoknya, Zack diajak ke tempat pertandingan gulat buat nonton sekalian coba tanding lawan orang-orang di sana. Buat ngejajal lah kira-kira dia bisa apa kagak. Tapi pas lihat pertandingan gulat sengeri itu, Zack langsung tremor dan takut nih. Bahkan di belakang ring pun Zack bilang kalau dia takut berhadapan sama lawannya nanti. Tapi pastinya si nelayan langsung semangatin Zack dan bilang kalau dia bisa menang. Zack langsung bisa semangat abis itu. Dia bener-bener pede bisa ngelakuin pertandingan gulat pertamanya. Nah, biar Mbak El kagak nyuruh Zack berhenti tanding, jadinya si nelayan terpaksa harus ngunci tangan Mbak El dulu di setiran mobil. Jadi nggak bisa kemana-mana deh Mbak El. Pas di atas ring, Zack kelihatan seneng dan semangat banget. Dia bergairah buat bergulat sama lawannya. Lawannya Zack itu aki-aki yang udah tuwir. Jadi mungkin sepadan kali ya. Awalnya Zack kelihatan lemah banget ngelawan aki-aki itu. Dia kalah mulu. Kayak nggak ada tenaganya gitu si Zack. Tapi Zack tetap dapat semangat dari si nelayan dan Saltwater Redneck. Zack sebenarnya kelihatan udah lemas. Tapi dia masih bisa bangkit buat ngelawan si aki-aki itu. Akhirnya Zack dengan sekuat tenaga berhasil ngangkat tuh aki-aki pakai dua tangannya sampai benar-benar di atas kepala. Bahkan Zack sampai ngelempar tuh aki-aki jadi kayak melayang di udara. Dan itu jadi pertanda kalau Zack berhasil menang. Gak lama setelah itu, Zack balik sama Mbak El dengan perasaan yang udah merasa mimpinya udah tercapai. The Peanut Butter Falcon mengajarkan kita satu hal penting. Sukses nggak selalu berarti kaya. Kadang sukses berarti menemukan tempat di mana kamu diterima. Menemukan orang yang percaya sama kamu. Dan menemukan keberanian untuk mengejar mimpi. Kalau kamu pernah ngerasa terbuang, nggak dianggap, ingat satu hal. Setiap orang punya tempatnya sendiri di dunia ini. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Peanut Butter Falcon? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.